Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang senantiasa mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di wilayah Belumbang para pemirsa. Pada sore hari ini kami bertandang silaturahim di Padepokan saudara kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu dai, salah satu pejuang Nusantara. Beliaunya adalah Gus Lukman yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Dan pada hari ini saya juga didampingi oleh Raden Mas Subo Kastowo bertandang di padepokannya beliau. Kita langsung aja para pemirsa, kita sapa beliaunya. Sugeng Dalu, Sugeng Sonten, Sugeng Sonten. Kadang biasa bengi, Sugeng Sonten. Oke Gus, untuk tempat ini Gus, kami kan mungkin untuk daerah sini kan belum hafal. Ini wilayah Belumbang, ikut kecamatannya mana? Ya, Dompring, Dusun Belumbang, Desa Dratah Belumbang, Kecamatan Kedompreng. Iya. Untuk nama padepokan sini, Gus. Ini Padepokan Sunan Derajat Girinoto. Iya. Dulu awal Iya. memang namanya Padepokan Sunan Derajat, kemudian lambat laun Iya. jadi kita berubah jadi Padepokan Padepok- Sunan Derajat Sunan Girinoto. Girinoto. Melatar belakangi itu. Mungkin ada kisah-kisah nama-nama itu, mungkin inspirasi kok pakai nama itu, mungkin bisa disampaikan ke publik. Ada bentuk semangat kok pakai Girinata, ada Sunan Derajat. Mungkin publik ini butuh informasi dari jenengan biar apa ya, kita ini tidak dikatakan aliran-aliran yang aneh-aneh. Kadang kan kita ini sudah berupaya untuk baik, apalagi bangunannya seperti ini kok tidak sama dengan pesantren-pesantren lainnya kan gitu ya. Pada padepokan lainnya kok bangunnya ya ada reconya, ada macam-macam seperti ini. Kadang niat baik kita ini kadang masyarakat kita ini salah proyeksi. Mungkin bisa disampaikan. Ya, nama Sunan Derajat itu dari Gus Malik, dari paman guru saya yaitu Gus Malik atau Joko Sumbung dari Padepokan Mayanggoro, Mojosari, Mojokerto. Dan memang kenapa kok tidak nama pondok pesantren? Iya. Kenapa nama padepokan? Padepokan itu bukan berarti hanya perguruan silat atau apa, enggak, bukan. Padepokan itu karena apa ya? Untuk pengingat bahwa memang zaman sekarang sudah zaman rancu ya, zaman amburadul. Akhirnya istilahnya kita harus kembali pada Allah, fafiru ilallah. Jadi padepokan itu nggon DP nang nggon Gusti. Betul. Kemudian Girinoto itu karena satu kita berharap ya berdoa untuk gimana kita bisa kiprah untuk berbuat untuk bangsa dan negara. Di Girinoto maknanya kan Noto Negoro. Selain itu kan karena ada trah, jadi Ada trah dari Giri juga. Iya. Ini sudah berdiri berapa tahun ini? Sudah 25 tahun. Saya lihat seperti ini kan, ini bangunannya unik, dari kumpulan-kumpulan kayu-kayu, dongkel-dongkel yang dikumpulkan sehingga seninya seni arsitek ini susah ini. Kalau kita ngundang arsitek jelas bingung karena gambarnya gambar berjalan ini. Gambarnya gambar berjalan sehingga apa yang feeling ketemu di jalan ditempelin jadi unik seseni ini. Jadi awal dulu memang itu pakai gubuk alang-alang. Gubuk alang-alang. Jadi mulai bambu pertama, gubuk alang-alang dari bambu, kemudian musola juga kayu jati gelondongan. Kemudian sekarang berkembang lagi. Cuman kenapa kok ini jadinya seni atau unik? Karena kita pakai ilmu manfaat, bukan niru gambar. Jadi apa yang ada di sini, kayu yang ada ini kita manfaatkan. Yang penting berwujud suatu bangunan. Sudah berapa tahun ini berdiri? Kalau yang ini baru 4 tahun nih, kalau yang di belakang ini 4 tahun. Ini. Yang depan sudah pokoknya mulai berdiri sudah 25 tahun. Kira-kira keluh kesahnya di seperti ini, biasa kan ada keluh kesah, ada momen-momen yang momen itu tidak bisa dilupakan sampai detik hari ini. Ada momen-momen apa? Mungkin biasanya kan identik tempat seperti ini kan yang kita cari sumber. Kita cari tempat-tempat yang ada airnya, karena air itu kan bagian dari diri kita, 70% kita kan dari air gitu loh. Biasanya pesantren itu identik cari tempat yang banyak airnya. Pada waktu jalan berhenti di sini ya untuk sumber air. Kebetulan pada saat saya di sini itu sudah di sini untuk tanah yang desa Belumbang bagian luar ini sulit sumber. Sulit sumber. Kemudian
awal dulu kita ngambil sumber dari Sendang Tawang namanya. Ya, Sendang Dari Tawang. Sendang Tawang. Terus 2 tahun kita mencoba untuk mencari sumber di sini. Karena orang keyakinan masyarakat di sini sudah ada sumber, Sudah ada sumber. Nah, kita sambil prihatin pertama kali kita ngeduk sumur itu sampai 11 meter. Jadi digali tanpa bongbis, tanpa ada pengaman. Kemudian dari 11 meter kita tidak ada sumber, akhirnya kita suntik dengan bor. Kita suntik dengan bor, akhirnya ternyata keluar air. Tapi karena tidak ada pengaman, dan pada saat itu memang pas keluar sumber, pas bornya putus. Wah, ngeri ya. Jadi saya itu sampai terus ada air itu sak detik pengawe. Akhirnya kalau seluruh goleki apa iki? Pipa yang putus itu tadi, akhirnya saya geblekan tanah-tanah itu. Itulah cerita ngenes apa istilahnya ngeduk sumur 11 meter julek lagi ya saya itu. Ya. Karena minimal modal tapi juga kan. Minimal kita sudah membuktikan bahwa di sini ada sumber. Kemudian tahun lagi kita ada rezeki akhirnya ngebor sendiri, yang ngebor sumur. Dan ngebor sumur itu pas malam Idul Adha, hari raya Idul Adha. Memang takbiran. Pas malam takbiran itu. Karena mereka mau gendeng ra ono. Jadi pas takbiran, jadi setelah Isya langsung 7:30 kita mulai ngebor sumur. Alhamdulillah subuh air keluar dengan kedalaman 37 meter. 30 meter. Airnya nggak asin ya, biasa tawar. Air dan ini langka. Airnya? Karena di sini kan tidak ada pasir. Waktu ngebor itu ada sampai 8 meter kita menemukan pasir. Kalau ada pasir pasti ada air. Jernih luar biasa. Sampai tukang bor itu ngambil pasirnya untuk jimat. Di sini kok ada pasir. Nggih. Mohon maaf, ini banyak patung biar publik ini dapat menyimpulkan ini bukan sesirik kita apa sih, ini sebenarnya karena kearifan leluhur kita ini yang dituangkan dalam bentuk gambar. Kalau hari ini kan mungkin foto, kalau ini kan dituangkan dalam bentuk ini mungkin ada nilai sejarah mungkin yang jenengan ngumpulin seperti ini. Kalau patung-patung ini memang menemukan di dekat-dekat hutan ya. Dekat-dekat hutan. Nah, cuman ini memang untuk edukasi, ini lumpang juga dari hutan, dari tempat ini Iya. Jadi semua Linggayoni. Linggayoni, Ini sebenarnya betul. Tempat ini memang maksud saya ini Mas Jamburadul kan ini. Iya. Ini mau buat kita edukasi lah. Pengetahuan kepada para kader-kader, pada anak-anak bangsa ini untuk jangan sampai kita meninggalkan tinggalan para leluhur kita. Betul. Sepakat. Ya ada gambar gini mungkin bisa disampaikan ke publik, kayak ada nasab-nasab seperti ini, nggak apa-apa dibuka aja, mungkin dapat bocoran lah biar masyarakat kita ini nggak ragu-ragu, jenengan juga ada jalur nasab dan ternyata leluhur kita ini menitis karirkan ke cucuan seperti ini, ternyata ada gen leluhur, orang-orang yang terpilih di seperti ini bukan orang-orang biasa kan gitu ya. Mungkin bisa disampaikan poin-poinnya aja. Ya kalau ini kalau sisi lain ini memang ini sudah umum, mungkin banyak orang tahu ya. Ini punjir-punjirnya saja. Ini yang jalur dari mulai awal berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia sampai Keraton Solo ini. Ya, Keraton Solo. Jogja ada ini semua. Memang kalau yang sebelah ini khusus terah saya. Terah saya. Yang atas itu foto-foto yang atas pakai yang ini kan paman saya, saya paman guru Kiai Imam Ali Joko Sembung, sama Mbah Ahmad Watu Congol, Mbah Ahmad Abdul Haq Bindahar, Watu Congol Magelang. Kalau itu saya itu. Oh, nggih. Panggil ku ana di gambar itu panggil iki. Masyaallah, keren. Jadi kalau saya memang bukan asli sini ya. Kalau saya memang Bapak Solo, Boyolali, Kecamatan Andong, Desa Kacangan. Nggih. Kalau orang Solo banyak tahu lah kalau Kacangan itu. Dan ibu saya dari Kediri. Nggih. Romantika berjuang di sini, jauh sana, jauh keluarga. Romantikanya apa di sini? Mungkin di sini kan mungkin beda ya, dari Kediri kan beda. Kediri kan sudah terbiasa dengan dunia-dunia seperti ini. Karena sana kental Jawanya juga. Mungkin kan dikenal di daerah selatan, daerah Abangan. Ya, kalau awal berdiri sini ya penuh delima ya, banyak fitnah, orang-orang mengatakan pondok padepokan aliran sesat, macam-macam gitu. Nah, cuman awal memang di sini tuh yang kita asuh kan murid-murid kita kan mantan preman, mantan narkoba, iya. Kebetulan kan jejak digital dari pamannya beliaunya kan juga kawan dekat kita tahu latar belakang beliaunya, sepak terbang
beliaunya mulai merintis Padepokan Mayangkara Pakuwuhan Losari. Ya, kondisi seperti itu. Ya, ini termasuk waris atau generasi dari wilayah sana, sehingga Pertapa Tilas di sini bukan kebetulan. Ini rahasia semesta juga, beliaunya ditaruh di sini bukan kebetulan, melainkan sudah kehendak leluhur. Oke, oke. Raden, mungkin ada tambahan, mungkin apa yang perlu disampaikan, Raden? Kok jenengan di sini kok cuman tolek-tolek gini loh. Oke, oke. Apa, Raden? Mungkin apa? Gus, melihat apa itu namanya, Iya. barang-barangnya ini antik, Antik, jarang ditemui. jarang ditemui. Iya. Geng. Ya mungkin tak pikir ini berapa tahun kalau ngumpulin barang-barang seperti sebanyak ini kan gitu. Geng. Ya ini di luar insya Allah masih banyak. Kalau ini nanti sudah jadi, Iya. belakangan masih kita bangun. Jadi kalau sudah jadi nanti buat edukasi, nanti barang-barang tak kumpulkan semua, ada ribuan keris nanti tak bawa ke sini semua. Ribuan keris. Ya, ribuan. Wah, masuk. Mungkin para pemirsa, Gus, diajak jalan-jalan lihat situasi sini. Mungkin teman-teman yang di luar kota, dari Jakarta atau Bali atau luar Jawa kepingin main ke sini kan enak kalau ada alamat jelas ataupun kontak person jenengan. Kalau kepingin sowan ke sini bisa disampaikan kontak person jenengan. Ya pada saudara-saudaraku semua, ini saya berada di Padepokan Sunan Derajat Girinoto. Ini nama padepokan saya, yaitu Padepokan Sunan Derajat Girinoto, Pondok Pesantren Sambung Sari Noto Noto Projo. Projo. Dan juga di sini ada LSM kita, yaitu Kesatuan Pemuda Penjaga dan Penegak Keadilan, yaitu Sapu Jagat ya. Sapu Jagat. Dan Iya. kebetulan saya juga sebagai Iya. 2 periode sebagai ketua dari Jamiah Ahli Thaqafah Mutabaroh Indonesia Pusat, Luar biasa. ya, dari pusat. Dan kalau teman-teman ingin bermain atau silaturahim di sini, ya cukup di Google Map ada tulis Padepokan Sunan Derajat Girinoto, nanti sudah muncul. Dan kalau ingin mungkin kontak person saya, Iya. yaitu nomor HP saya bisa langsung WA, yaitu 081331695494. Dan kebetulan saya juga itu Iya. ngerawat pasien-pasien Oh, stres pasien-pasien juga, stres ya. juga. Nanti kita lihat ke depan. Iya. Iya, luar biasa sekali para pemirsa. Mungkin diajak jalan-jalan ini biar lingkungan ini mungkin apa ya, masyarakat bisa mengedukasi atau kolaborasi lah dengan beliaunya. Kalau jenengan tidak telepon di sini karena beliaunya ini kan dipanggil ke sana, kadang ke Solo. Kemarin saya kontak malah sama Gus Nuril. Gus Nuril. Saya video call masih di Jakarta. Kebetulan hari ini rezeki para pemirsa bisa ketemu sama beliaunya. Gus mungkin Ya, diajak jalan-jalan biar masyarakat yang di luar sana bisa bermain bertandang di tempat sini. Sambil santai aja. Dan progresnya nanti bisa diceritakan, Gus. Ya. Untuk jangka pendek. Nah, ini seperti ini dongkel-dongkel ini. Ini dongkel-dongkel ini berasal dari pohon-pohon jati yang memang tumbang di tanah Iya. kita sendiri. Kemudian karena waktu itu Iya. ya mungkin papan-papan belum ada ya. Iya, Pak. Ya sehingga jadi ya dibuat seperti ini, jadi untuk seni aja. Seni, ya? Padahal awalnya memang adanya Ini gong ya? ya itu gong. Coba ini amin saya. Bisa saya pukul gitu? Bisa. Oh iya, gong sungguhan. Keren Ini guys. kalau saya gendungi, saya udah ukiran anak-anak yang masih kasar.